Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah Dia yang Mencintaimu dan Berhasrat Denganmu. Yes, ini genre reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, kita mulai aja. Kita cek bagaimana energi kamu ke dia. Ini tuh sebenarnya tema video lama banget, mungkin sekitar ya video pas baru-baru aku bikin YouTube deh kayaknya. Dan banyak banget viewersnya sekitar 50 ribuan. Mungkin karena ada berhasratnya ya, jadi banyak viewersnya ya. Dan pas banget ini kartunya seksoy tidak direncanakan, tapi ya begitulah. Kemarin-kemarin tuh aku nggak bikin video ya karena beberapa hal ya, salah weekend ya, mau istirahat, libur. Ini juga kayaknya Idul Adha kan ya, ntar libur lagi. Terus udah ada yang daftar kelas tarot juga. Jadi ya semoga lihat saja ya, nanti aku bisa mengatur waktu dengan baik atau enggak. Hari ini aja tuh banyak yang booking, ya kan. Aku juga bingung ngasih waktunya. Oke, kita mulai ya. Energi kamu ke dia. Energinya kamu ngerasa punya banyak persamaan sama orang ini. Dan mungkin ngerasa kayak walau pasti ada beberapa hal yang beda, tapi banyak persamaannya di sini. Mungkin karakter atau background story. Kamu suka caper ke dia tapi bingung gimana cara ajak dia ngobrol, komunikasi intens atau maintain komunikasinya. Ini ada momen dimana kamu bingung mau lanjut atau enggak sih sama dia, mau lanjutin atau udahan aja gitu. Kadang kamu suka menahan diri kamu, ntar deh, nggak sekarang deh, atau jangan deh gitu, kayak masih mikir-mikir. Di sini kamu terlihat seperti bimbang. Apakah hubungan ini ada masa depannya? Tapi kadang kamu juga effort sih. Kalau udah effort, kamu mati-matian banget effortnya. Bener-bener kayak sungguh-sungguh gitu loh. Sekarang kita cek energi dia ke kamu. Sama, dia juga suka caper ke kamu. Dia udah ngerasa terikat banget sama kamu. Ada momen juga dia suka nungguin kamu nih. Tapi dia lebih banyak action ya daripada chat berkata-kata. Mungkin dia juga banyak yang suka, banyak yang tertarik sama dia. Dia sangat hati-hati memperlakukan kamu. Ini juga dia ada bimbangnya juga nih, mau lanjut atau enggak. Tapi dia agak susah tipenya membuka diri ke seseorang. Mungkin ke kamu juga gitu, seperti banyak yang dirahasiakan. Dia bingung gimana cara menyikapi hubungan ini, menyikapi kamu. Ya memang suka tebar pesona juga. Sekarang kita cek siapa dia yang cinta dan berhasrat. Udah mana ada yang ngajak meet up juga klien. Teing ya, bingung. Seandainya aku bisa membelah diri. Dia ini kelihatan jelas banget sering caper ke kamu. Tahu deh, kamu tahu atau enggak ya.
sering kayak tebar pesona. Tapi kalau dibilang effort, belum terlalu banyak sih effortnya ya. Tapi dia enjoy ketika deket sama kamu. Dia melihat your potential ya, as a woman, as a man, atau as a couple juga. Mungkin orangnya nggak suka basa-basi, nggak suka yang dekat PDKT, cecetan terus, mungkin nggak suka kayak gitu. Sebenarnya ada perkembangan sih di hubungan ini. Cuman entah gimana, ada momen dimana sikap dia tuh beda ke kamu nih. Kalau lagi mikirin kamu tuh dia fokusin kamu banget gitu ya. Dan orangnya menyenangkan, cheerful, ada keras kepalanya juga. Ini kadang sikapnya beda-beda ya. Hari ini gimana, besok gimana. Ya, kenapa kayak gitu? Iya, mungkin kemudian kali ya. Dia kalau mau action tuh kayak mikir-mikir dulu ke kamu. Kadang ada sisi pemarahnya juga, kadang galauan juga. Sebenarnya dia nggak fokus ke percintaan banget sih, lebih ke fokus ke tujuan hidupnya aja. Sebenarnya orangnya agak-agak males berusaha juga sih. Iya nih, apakah dia twin flame kamu? Ada sifat dia yang ke kanak-kanakan juga. Happy sih sebenarnya deket sama kamu. Ini kalau masa lalu, dia seseorang yang kalaupun udah selesai, dia masih suka flashback tentang kamu, ingat terus tentang kamu. Tapi ada sisi pemarahnya juga nih. Dia yang mencintai kamu, katanya sih udah effort ya. Dia tuh fokusin kamu banget ya. Ini cintanya mungkin cukup besar juga ya. Dia tuh udah effort sih, sesimpel waktu juga katanya udah effort. Ini hubungannya memang gak positif, kayaknya FWB-an atau HTS-an. Lebih banyak kayak ya ambil manfaat dari hubungan ini, entah apa. Dia juga sering emosi dari hubungan ini. Tapi banyak hal yang dia pertimbangin ya dari hubungan ini. Ada stresnya, pusingnya, overthinkingnya. Tapi hubungannya gak berkembang banget. Ya. Tadi kan bilangnya hubungannya berkembang. Atau dia berharap ya ada perkembangan di hubungan ini, tapi ternyata hubungannya stuck. Ketika hubungannya stuck, dia cari pencerahan. Anggap mungkin hubungannya berkembang, tapi ketika ada masalah stuck tuh komunikasinya, bisa juga kan. Nah ketika stuck itu dia cari-cari pencerahan, tanya-tanya tarot kalau dia tahu tarot, atau ya dia tanya teman-temannya minta masukan. Mungkin dia punya pilihan lain selain kamu, tapi dia kayak pengen nih memilih satu di antaranya. Mungkin ya lebih condong ke kamu ya. Kadang dia sadar sifat keras kepala dia tuh yang bikin dia kadang kayak sakit hati sendiri. Kalau kita lihat dari temanya, berarti dia tidak hanya mencintai kamu, tapi dia juga punya hasrat ke kamu ya. Aku lihatnya orang ini kayak menutup diri ya, susah buat dideketin, dan tipenya tuh realistis banget. Dia sering banget kayak nunjukin dia nggak butuh kamu, dia nggak peduli. Dia orangnya gampang ini ya, kayak gampang capek ketika dia sadar ini hubungannya banyak kasih stres kayak penguras energi. Dia tuh kadang memilih untuk menjauh. Apakah dia avoidant ya? Mungkin pada saat dekat sama kamu, dia lebih banyak fokus ke kerjaan, karir. Sangat menyita waktu juga mungkin karirnya ya. Memang ada sifat ke kanak-kanakannya juga ya. Tapi kalau lagi deket tuh deket banget, happy, kayak dunia milik berdua. Sebenarnya kalau kamu muncul atau dia muncul, ini sebenarnya
energinya welcome sih, baik aja ya. Kalau lagi deket terus kayak langsung mesra banget, kayak seakan-akan tuh perasaannya besar banget dua-duanya, kayak nggak mau lepas. Dan mungkin kamu mencerahkan hidupnya dia, kasih warna baru ke dalam hidupnya juga. Dia yang mencintai kamu. Dia ini sering sih liatin kamu, kepoin kamu dari jauh. Kadang ada sifat antusias gitu loh, kepoin kamu. Dia mau tahu updatean kamu upload apa, kabar terbaru kamu seperti apa. Orangnya intuisinya lumayan cukup tinggi. Dan kadang dia takut juga sih kalau tiba-tiba tahu kabar kamu gitu loh. Itu mungkin bikin dia ke-trigger. Tapi orangnya cerdas. Ada sisi pemberaninya juga. Dia apa ya? Dia takut komitmen, atau kalian pernah komitmen? Bisa juga ya. Dia mungkin suka traveling, pendengar yang baik juga. Dia gampang beradaptasi. Ya, dia tipe orang yang pengen hidupnya seimbang. Dia suka kebebasan juga. Mungkin ada transisi nih, perpindahan, mungkin perpindahan tempat tinggal. Mungkin orangnya cukup dewasa, suka kasih insight. Dia ada rasa kagum ke kamu nih. Orangnya tipenya pekerja keras. Dia mungkin orang yang cukup penting ya di sekitarnya. Sebenarnya ada sisi positifnya orangnya ini. Kayak banyak keberuntungan, happiness. Dia tuh tipenya kalau udah kepo tuh kepo banget, pengen tahu banget. Dia nggak suka konflik, dia suka yang tenang, damai. Banyak yang suka juga sama dia nih. Dan ada beberapa mereka yang lagi healing, mungkin baru move on kali ya. Mungkin dilihat sama orang tuh dia dari luar tuh kayak manis banget, entah kelakuannya, entah kata-katanya mungkin. Orangnya produktif banget sama pekerjaannya, dan dia lebih mengutamakan kejujuran, kebenaran. Orangnya tuh banyak pertimbangan banget dia. Mungkin dia udah ada nih di dalam sisi dia yang kamu lihat udah berubah, bertransformasi. Orangnya kalau ngomong tuh pedes ya, mulutnya realistis. Mungkin ya udah menjauh sama kamu, terlihat kayak slow hubungannya. Atau ya apa ya, kayak nggak terlalu gerak cepat gitu. Ini ada seseorang yang kayak lagi merilis masa lalu, bisa juga. Dia selalu fokus sama apa yang dia kerjakan. Dia selalu ada rasa ingin berjuang. Bisa dibilang hidupnya cukup stabil ya. Ada diri mereka yang lagi fase memulihkan atau recovery nih, apa nih? Dia orangnya komunikatif, suka berkomunikasi. Bisa dibilang tipenya jujur sih sebenarnya ya. Adalah dia yang lebih suka sendirian, mungkin agak sedikit introvert atau tertutup, bisa juga. Dia yang nggak suka kalau kamu tahu kalau dia masih kepoin dia. Dia tuh kayak diam-diam tipenya ya kalau kepoin. Orangnya sangat intuitif, banyak yang suka. Dia tuh ada sisi misteriusnya juga. Dia tuh senang banget dengar kabar tentang kamu lah, entah dari siapa. Dan apa ya, nggak tahu nih, entah kamu yang membawa perubahan ke dalam hidupnya dia atau dia yang memberikan perubahan ke dalam hidup kamu. Dia tuh tipe yang mothering ya. Kalau dia perempuan ya mungkin
Ya dia suka anak kecil atau dia tipe yang nurturing seperti keibuan. Dia suka ketenangan, dia sangat peduli sama kesehatan. Mungkin kalau dia sudah menikah dia punya baby bisa juga. Dan kalian sering banget konflik, ya kayak perang gitu ya. Orangnya pekerja keras, kayaknya tipenya nggak banyak ngomong ya, walaupun tadi aku bilang komunikatif dan nggak banyak ngomong itu konteksnya beda ya. Dia tipe yang sangat memberi batasan, kayak dia tahu mana yang kadang waktunya maju, kadang dia mundur. Dia suka banget tanaman, alam, animal juga. Orangnya sedikit keras kepala, tapi dia tuh dibilang orang-orang sekelilingnya tuh baik ya, kayak suka membantu, suka menolong, seperti angel mungkin. Oke, sekarang kita cari tahu kenapa dia mencintai kamu dan berhasrat denganmu. Kenapa? Karena apa ya, dalam ketika komunikasi dia ngerasa klik banget sama kamu, cocok. Dan kamu tuh perhatian ke dia ngerasa kayak diperhatiin layaknya seorang baby gitu loh. Mungkin kamu ada sifat keibuan juga. Dia kayak ingin mendapatkan perhatian kamu, ingin mencuri hati kamu gitu ya. Pokoknya ingin memenangkan hati kamu deh. Kamu tuh memperlakukan dia kayak seseorang yang penting. Ya, dia senang juga itu. Ketika dia sedih, kamu ada, mungkin kamu selalu ada buat dia. Kamu tuh ibarat dunianya ya. Kayak semua perhatiannya tuh teralihkan ke kamu. Kenapa dia berhasrat, dia suka sama fisik kamu, dia juga suka, mungkin kalian punya hobi yang sama, misalnya suka olahraga, atau ya kamu punya gaya hidup sehat, bisa juga. Dia ada rasa, walaupun ada perbedaan, tapi kayak seakan-akan kalian punya satu visi misi yang sama. Ketika dia ngerasa hubungan ini nggak bisa berjalan dengan baik, dia tuh sadar kalau dia kayaknya punya perasaan yang cukup dalam ke kamu. Dia bisa tuh fokusin kamu, kepoin kamu, tapi mungkin sama orang lain dia biasa aja, nggak setertarik itu. Ada rasa berat ke kamu nih, ya mungkin punya beberapa pilihan tapi condong dan beratnya ke kamu. Dia suka sama beberapa karakter kamu, misalnya kamu tuh tipenya setia, nggak pecicilan, nggak neko-neko, nggak banyak gaya. Dan apa tadi ya, dia suka juga melihat karakter kamu di mana mungkin bisa dijadikan seorang pasangan, suami atau istri ya. Ketika dia marah, emosi, kamu bisa menenangkan dia dengan kata-kata kamu kayak menenangkan. Dan aku lihat di sini apa ya, dia punya bayangan lah kalau punya pasangan kamu kayak berkeluarga itu kayaknya cocok deh gitu. Mungkin kamu husband material atau wife material. Banyak orang sekelilingnya tuh kayak ngedukung untuk kedekatan kalian. Ya mungkin orang-orang bilang kayaknya cocok nih kalian gitu. Ya. Kalau ngeliat dari penampilan dia juga suka sih. Ya penampilan dan packaging kamu lah dari luar seperti apa ya. Bukan cuma luarnya aja tapi inner beauty ya, inside. Dia tuh galau kalau kamu tuh cuek ke dia nih. Dan aku lihatnya kalian juga nggak mengekang ya, kayak nggak terlalu ngatur, lebih kayak memberikan kebebasan. Jadi bisa dibilang dia menjadi dirinya sendiri ya pas deket sama kamu juga. Mungkin kamu datang di saat dia lagi sakit hati, kayak butuh seseorang ya. Terus kamu mungkin menyembuhkan dia, atau apa ya, kayak bantu dia move on mungkin. Terus kamu juga respect, menghormati dia.
entah umurnya siapa yang lebih tua, tapi kamu respect ya, menghargai. Dan kayak kamu satu-satunya orang yang bikin dia tunduk atau bikin dia apa ya, bisa nurut gitu loh sama kamu. Mungkin sama orang-orang yang lain dia nggak penakut itu, nggak senurut itu ke kamu. Dia yang keras kepala bisa luluh gitu ya ke kamu nih. Kita cek gimana perasaan dia yang mencintai. Perasaan dia happy, senang. Kayak yang tadi aku bilang, dia happy, senang pas dekat sama kamu. Tapi memang agak clueless aja soal masa depan hubungan ini gitu. Dia nggak kebayang bisa kayak ini hubungannya long last atau ternyata yang cuma sebentar aja. Dia tuh sebenarnya orangnya tertutup atau nggak gampang buat dekat kan ya sama lawan jenis. Tapi dia berusaha memberanikan diri untuk kenal kamu, untuk membuka dirinya ke kamu. Kadang kalian suka debat juga ya, debat salah beda pemahaman di sini. Kalau ingat atau kenal kamu tuh bawaannya happy sih, senang energinya. Walaupun ini ada juga ya pandangan dia tuh kayak nyerah sama hubungan ini. Ya mungkin ada hal yang gak bisa bersama atau dia gak mau memaksakan. Mungkin awal kenal atau deket sama kamu mungkin udah baper ya, tapi dia mencoba untuk menahan dirinya. Entah kenapa dia menahan dirinya, kayak mungkin ya gak mau terlalu terburu-buru, bisa juga. Ada juga nih dia sering tebar pesona ke kamu. Mungkin dia suka update apa, upload apa. Seringnya sih ya cari-cari pencerahan tentang kamu sih. Dan dia sadar sih kamu sama dia tuh ada perbedaan. Gak tahu nih perbedaannya apa, misalnya keyakinan, agama, usia, atau gaya hidup lah, status sosial, apapun. Itu yang bikin dia mempertimbangkan kamu dan mempertimbangkan hubungan ini. Jadi kayak seolah gak yakin sama hubungan ini karena terlalu banyak perbedaan. Takutnya seakan kayak memaksakan. Takutnya juga ntar takut dibilang PHP kali ya. Takutnya dibilang PHP karena gak serius. Ada rasa capek juga sih sebenarnya sama hubungan ini. Dan kadang dia mungkin pas deket sama kamu dia tuh kayak menutup akses ke orang lain. Jadi kayak deketnya ke kamu aja, tertariknya ke kamu aja. Kalau ke yang lain dia kayaknya nggak membuka hatinya ya, mungkin ya. Dan tapi kadang ada juga sih dia sadar kalau dia tuh kayaknya ya suka gangguin kamu. Dia tuh kayak misalnya centil banget, terus genit banget, suka gangguin kamu. Tapi ada juga masa dimana kayak dia takut atau ada rasa insecure atau ada rasa menutup diri. Ya itulah fase-fasenya lumayan cukup banyak ya apa yang dia rasain di sini. Coba kita cek apa yang ingin dia katakan ke kamu. Yang ingin dia katakan sedih. Sebenarnya dia sedih. Entah apa yang bikin dia sedih, pokoknya ada yang bikin dia sedih di hubungan ini. Dia nggak bisa mikir dengan jernih ya. Kayak seakan tuh kalau tentang kamu pikirannya tuh aduh gimana sih, stres, kusut, karena mungkin gak ada jalan keluar, gak ada solusi dari hubungan kalian, entah bisa bersama atau enggak. Jadi kadang ya bisa dibilang ya sorry kalau dia tuh banyak diamnya, kayak nggak menanggapi atau nggak merespon dengan baik karena dia juga bingung sama pikirannya sendiri. Dan mungkin ada yang lama nih on off, ibaratnya kayak hubungannya terus-terusan tapi ya nggak ada ujungnya. Sering banget momen dimana dia kayak udah mau pergi tapi berat, atau ketika mau bertahan tapi kayaknya harus pergi.
Apalagi ya, ini dia udah ngerasa terikat banget sama kamu, apapun kondisi hubungan kalian. Ya bisa dibilang dia harus ambil keputusan, gak bisa gantungin kamu gitu aja katanya. Kasihan juga sama kamunya. Dan apa ya? Aku nggak tahu ini dia yang ngomong atau bukan, tapi bisa dibilang memang di sini energinya belum serius ya. Entah dia ada yang lain, dekat sama yang lain juga bisa, atau ya mungkin kamu satu dari option-option dia yang lain ya. Udah kayaknya itu aja nih, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Zodiak dia yang cinta dan berhasrat ke kamu. Ini berarti yang underage gak boleh simak video ini ya. Ada Libra, Pisces, Virgo, Capricorn, Gemini, Cancer, Aries, Sagittarius. Inisial huruf dia. Jadi ini selain berhasrat, cinta juga ya. Jangan sampai berhasrat doang tapi nggak cinta gitu kan. Sedih ya. Z, X, Y, H, G, J, V, F, A, B, S, E, dan Q. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Doakan aku semoga aku bisa mengatur waktu dengan baik, jadi aku tetap bikin video ya. And buat yang muslim, happy Eid Mubarak Idul Adha. Bye.